Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongannya, dan kita meminta ampunannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, itu bukan sekedar datangnya sebuah bulan. Itu adalah undangan langsung dari Allah. Undangan untuk kembali. Undangan untuk membersihkan diri. Undangan untuk berubah secara nyata dan mendalam. Banyak orang mengira Ramadan hanyalah tentang lapar dan haus, tentang mengubah jam makan, jam tidur, dan rutinitas harian. Namun, Allah meluruskan pemahaman ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran 1 Al-Baqarah 183. Renungkan ayat ini dengan sungguh-sungguh. Allah tidak berkata agar kamu merasa lapar. Allah tidak berkata agar kamu menderita. Allah berkata agar kamu bertakwa. Takwa adalah hidup dengan kesadaran penuh akan Allah, mengingat Allah bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Menahan diri dari dosa, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena Allah selalu hadir. Inilah sebabnya Ramadan bukan latihan fisik, melainkan kebangkitan spiritual. Jika makanan keluar dari perutmu, tetapi maksiat tidak keluar dari hatimu. Jika haus mengeringkan bibirmu, tetapi lisanmu masih menyakiti orang lain. Jika engkau berdiri dalam sholat, namun hatimu tidak hadir, maka Ramadan telah melewati hidupmu, tetapi belum masuk ke dalam hatimu. Karena itulah para ulama terdahulu berkata, puasa yang sesungguhnya adalah puasa hati. Puasa dari kesombongan. Puasa dari kebencian. Puasa dari dosa-dosa tersembunyi yang hanya Allah yang mengetahuinya. Maka sebelum Ramadan benar-benar dimulai, Allah sedang mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Jangan bertanya terlebih dahulu, "Berapa lama aku akan berpuasa?" Tanyakanlah, akan menjadi pribadi seperti apa aku setelah Ramadan? Pemahaman inilah yang menjadi pondasi Ramadan yang bermakna. Tanpanya, kita bisa berpuasa 30 hari, namun keluar dari Ramadan tanpa perubahan apapun. Disinilah perjalanan kita dimulai. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bukan hanya cara beribadah, tetapi cara menyucikan hati. Wahai saudara-saudariku, salah satu kesalahpahaman terbesar tentang ibadah adalah mengira bahwa Allah pertama-tama melihat apa yang kita lakukan. Padahal sesungguhnya Allah pertama-tama melihat apa yang ada di dalam hati kita. Sebelum Allah menerima puasa kita, sholat kita, sedekah kita, Allah melihat hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini dengan jelas. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.
Perhatikan urutannya: hati, kemudian amal. Karena amal tanpa hati yang ikhlas ibarat jasad tanpa ruh. Inilah mengapa Ramadan dimulai dengan menahan tubuh, agar hati akhirnya bisa berbicara. Ketika lapar melemahkan hawa nafsu, ketika haus merendahkan ego, hati menjadi lebih lembut, lebih sadar, lebih jujur di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat." Qur'an Asy-Syu'ara 26 ayat 88-89. Hati yang selamat bukan daftar amal yang panjang, bukan ibadah yang hanya terlihat oleh manusia, tetapi hati yang bersih dari kesombongan, iri hati, dengki, dan kemunafikan. Inilah sebabnya sebagian orang berpuasa, namun tidak mendapatkan apapun dari Ramadannya selain lapar dan lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadits riwayat Ibnu Majah. Mengapa? Karena yang berpuasa hanya tubuhnya, sedangkan hatinya tidak. Hati yang suka berdusta, hati yang menyimpan dendam, hati yang merendahkan orang lain. Hati seperti ini menghalangi cahaya Ramadan. Para ulama berkata, memperbaiki hati lebih wajib daripada memperbanyak amal sunnah. Karena satu amal yang ikhlas dari hati yang bersih lebih berat timbangannya daripada bertahun-tahun ibadah yang kosong. Maka Ramadan mengajarkan pelajaran besar. Sebelum bertanya, berapa juz Al-Quran yang sudah aku baca? Tanyalah dirimu, apakah Al-Quran telah mengubah hatiku? Sebelum bertanya, berapa lama aku sholat? Tanyalah, apakah sholatku membuatku lebih rendah hati? Inilah alasan Allah memperbaiki hati terlebih dahulu. Karena ketika hati benar, setiap amal menjadi berat di timbangan. Dan ketika hati rusak, amal besar pun bisa menjadi ringan. Inilah pintu batin Ramadan. Dan tidak semua orang memasukinya.